Kalau misalnya di rumah orang tuanya biasa menindas, nyindir, atau misalnya ngancem, jangan heran kalau misalnya nanti anaknya juga menunjukkan perilaku yang kayak gitu. Karena sebetulnya kekerasan itu tuh perilaku yang dipelajari. Makanya lebih baik tuh orang tua jadilah model yang terbaik, membandingkan itu akan kayak apa ya, mengambil kebahagiaan lah gitu, yang tiba-tiba yang asalnya cukup tapi kalau dibandingin jadi nggak cukup gitu. Ketika anak misalnya jadi korban bully, yang paling utama yang harus dilakukan sama orang tua tuh meyakinkan anak bahwa hal ini tuh terjadi bukan karena ada yang salah di kamu gitu. Halo parents, kembali lagi ngobrol-ngobrol bareng lagi, seru-seruan lagi, sedih-sedihan lagi. Karena emang topiknya serandom itu, ada yang seru, ada yang sedih. Nah kali ini kita akan membahas sesuatu yang apa ya, dibilang seru. Ya seru karena topiknya hangat sampai sekarang masih terjadi. Kalau dibilang sedih ya sedih juga, karena ini melibatkan udah pasti emosinya ada gitu. Karena ya udah deh dengerin dulu pokoknya ya parents ya, karena di sini Bu Putih sudah dengan Mbak Devit apa Teh Devit atau Ibu Devit? Teteh boleh. Oh teteh ya, dari Sunda sepertinya ya parents ya. Dengan Teh Devit. Teh Devit ini adalah seorang, coba boleh diperkenalkan aja Teh Devit, silahkan Teh. Iya, halo semuanya, saya Devit, saya pendidik perdamaian dari Peace Generation. Jadi saya biasanya berbicara di isu-isu perdamaian, toleransi, memperkenalkan keragaman dan juga resolusi konflik tanpa kekerasan. Gitu. Oke, resolusi konflik tanpa kekerasan itu berat banget sih. Karena kan belakangan ya resolusi konflik itu konflik jadi kan resolusi konflik itu melibatkan kekerasan justru ya kan, beberapa hal yang terjadi gitu ya, kasus-kasus yang belakangan naik ini nggak cuma terjadi di usia dini anak-anak, dewasa segala macam gitu kan. Kalau kita lihat kasus-kasus kayaknya agak kenapa sih solusi dari permasalahan yang ada itu kenapa berujung dengan kekerasan segala macam gitu ya. Tapi kalau kita bahasnya dari segala macam usia, kayaknya baru selesai obrolan kita ini bisa berjam-jam ya, Teh Devit ya. Betul. Jadi kita akan kerucutkan dulu nih, kita akan ngobrol seputar bullying. Jadi tadi apa, resolusi permasalahan tanpa kekerasan, tapi di lingkup usia yang anak-anak sekolah berarti ya. Kadang-kadang nih dari kasus yang belakangan muncul ya parents ya, agak kaget juga karena banyak bullying yang sebetulnya kayaknya ya Teh ya, zaman dulu waktu aku masih kecil tuh sebetulnya ada mungkin ya, tapi entah itu tingkat bullying yang terjadi tuh levelnya berbeda atau justru ada penurunan usia yang maksudnya kayak dulu tuh terjadi di rentan usia SMP, sekolah dasar SMP SMA gitu ya, betul SMP atau remaja. Sekarang itu udah bergeser ke usia yang TK, SD, bahkan dengan perilaku kekerasan yang justru biasanya terjadi di usia dewasa gitu. Jadi kayak udah tindakan kriminal. Iya, bahkan tindakan kriminal ya belakangan yang muncul, kayak agak kaget juga sebagai orang tua pastinya was-was, apalagi itu terjadi di lingkungan sekolah, di mana sekolah itu adalah tempat yang aman kedua setelah rumah seharusnya. Karena kita juga mempercayakan anak kita di lingkungan sekolah yang udah pasti maunya ya yang aman gitu. Nah, kalau melihat ini Teh, kenapa sih belakangan justru kayak banyak terjadi di berbagai daerah, bahkan nggak cuma di ibu kota gitu, di daerah-daerah terpencil, bahkan di luar Pulau Jawa segala macam banyak bullying yang terjadi yang melibatkan anak-anak tidak memandang gender bahkan gitu. Nah itu kenapa sih kayak belakangan ini munculnya lumayan banyak banget gitu? Iya, sebelumnya kan memang kalau baca berita tuh agak-agak ngeri gitu ya, agak-agak miris juga kok. Saya juga sebagai orang tua agak was-was gitu, wah gimana nih ntar anak sekolah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau secara internal nih, secara individu, kekerasan atau orang membuli itu alasannya yang pertama dari dalam individu, satu dia tuh nggak suka sama korbannya nih. Bisa jadi korban ini punya karakteristik tertentu atau fisik tertentu yang, atau mungkin atribut lain yang nggak disukain sama si pembuli ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu biasanya secara internal si pembuli ini tuh dia merasa senang kalau dipandang sebagai orang yang dominan, kuat gitu, punya kekuasaan. Dan yang lebih bahaya ini nomor 3 nih, ketika dia menganggap
oh bully itu menyenangkan ya, oh aku tuh bahagia ya kalau melihat seseorang itu merasa sedih dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kan sesuatu disebut bully itu kalau misalnya dia memenuhi 3 syarat ya. Ada perilaku yang menyakitkan dan berulang. Dan yang terakhir itu ada kekuatan yang disalahgunakan. Misalnya kan kalau misalnya di mana aja tuh selalu ada timpang kekuatan lah ya, power gitu. Kayak misalnya di rumah orang tua pasti lebih kuat lah, lebih powerful daripada anaknya. Begitupun di sekolah ada guru dengan siswa. Tapi kalau sesama siswa nih powernya tuh mainnya di kayak status sosial ekonomi. Nah kalau itu disalahgunakan untuk menindas orang lain, misalnya yang lebih kaya kepada yang ekonominya kurang, atau yang lebih pintar kepada yang mungkin belum bisa mencerna pelajaran dengan baik, atau mungkin secara jumlah, misalnya anak perempuannya lebih banyak daripada anak laki-laki, terus menyakiti anak laki-laki dan dilakukan secara berulang. Nah, biasanya yang membuli itu dia tuh nggak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatannya ini untuk hal-hal yang positif, malah digunakan untuk menindas orang lain. Nah, biasanya tuh faktornya tuh itu kenapa terjadinya bully gitu. Oke, tapi ini sebetulnya karena kita bahas bully sekalian, aku juga dulu nih termasuk yang menjadi korban bully yang cukup sering gitu loh. Sedih banget ya. Dan ya benar, dengan hal-hal itu aja membekas di aku sampai sekarang gitu. Meskipun itu masih levelnya mungkin ya anak sekolah gitu lah, bully-bully yang cuman kayak kita didatengin kakak kelas, dipojokin, didorong, atau misalnya ditarik rambutnya, kayak gitu-gitu. Tapi itu udah membekas di aku, apalagi untuk kasus yang sekarang terjadi gitu. Yang justru benar-benar melibatkan apa ya, menyakiti fisik, dan ada yang cukup parah kan belakangan yang terjadi gitu, dan udah bertindak kriminal, itu pasti membekas banget nih. Tapi sebetulnya apakah ini terjadi karena memang di dalam lingkungan rumah sendiri itu sudah ada kesalahan nggak sih gitu? Kadang kan ada yang bilang kayak gini nih Teh David, ya anaknya gitu, berarti orang tuanya nih yang salah gitu, atau antara orang tuanya yang nggak jagain, antara orang tuanya ngajarinnya kayak gimana segala macam gitu. Tapi apa sebetulnya lingkungan rumah itu mempengaruhi, misalnya ada orang tua yang secara tidak langsung juga melakukan hal yang sama ke anaknya, tapi kita nggak sadar kadang-kadang kan gitu. Nah kayak gitu tuh sebetulnya bisa terjadi juga. Apa yang harusnya orang tua lakukan di rumah gitu untuk menghindari terjadinya seperti ini? Nah itu tuh kayak orang tua nih mempengaruhi perilaku anak itu bener banget ya. Jadi tadi kan saya udah bilang juga kalau misalnya ada ketimpangan ketimpangan power, kekuatan terus disalahgunakan. Misalnya orang tua lebih berkuasa nih pada anaknya, terus dia menindas anaknya, awas ya, ngancem dan segala macam. Kalau itu dilakukan berulang-ulang dan itu anak tersakiti, itu orang tua udah membuli anaknya nih. Nah dan nggak bisa dipungkiri juga, nggak bisa dipungkiri juga nih kalau misalnya orang tua dan perilaku orang tua dan juga media tuh sangat berpengaruh ke perilaku anak. Dan ini ahli psikologi yang bilang, namanya Albert Bandura. Dia itu kayak menggagas teori kognitif sosial gitu ya. Yang teorinya tuh bilang kayak gini, semua perilaku itu atau pembelajaran itu didapatkan dari cara meniru. Bayangin, kalau misalnya anak nih nonton hal-hal yang penuh dengan kekerasan, terus kayak melihat misalnya ada satu film, di situ ada bullying dan ternyata korbannya tidak berdaya, yang ngebullyingnya justru dapat apa yang dia inginkan, dia akan meniru itu karena individu itu belajar nih dari dapat informasi dari dunia sekitarnya, dan dari informasi itu dia menyeleksi nih perilaku mana nih yang mau saya adaptasi nih. Nah itu yang sangat berbahaya, apalagi kalau misalnya di rumah orang tuanya biasa menindas, nyindir, atau misalnya ngancem. Jangan heran kalau misalnya nanti anaknya juga menunjukkan perilaku yang kayak gitu, karena sebetulnya kekerasan itu tuh perilaku yang dipelajari. Makanya lebih baik tuh orang tua jadilah model yang terbaik sih. Jadi ini juga masih sama dari teorinya Albert Bandura. Kalau misalnya cara belajar itu bisa lewat meniru, makanya jadilah contoh yang benar-benar positif gitu, bertutur kata yang baik, atau kalau melakukan kesalahan itu minta maaf dan tidak melakukan kekerasan. Tapi kan kadang kalau parents tuh, saya sebagai parents juga kadang suka hilaf gitu ya, ada berkata keras atau misalnya membentak gitu, atau misalnya saking gemesnya gitu pengen gitu. Tapi ketika itu dilakukan terus kita sadar, segera minta maaf supaya anak itu belajar bahwa
ada waktunya aku marah atau menyakiti orang, tapi aku bisa minta maaf kayak gitu. Oke. Jadi memang di rumah itu betul-betul jadi salah satu faktor yang penting juga, yang utama juga ya untuk bagaimana anak nantinya akan menjadi anak yang seperti apa, akan melakukan tindak kekerasan atau tidak, itu berpengaruh banget, terutama tontonan nih. Kadang ya kita sebagai orang tua ya, kita nonton film gitu kan, atau nonton tayangan-tayangan yang kita merasanya itu aman karena nggak ada 17 plusnya misalnya. Tapi ternyata nggak sebatas dari maaf seksual aja gitu, tapi kekerasan pun juga itu harus diperhatikan. Kadang itu yang kita lupa karena fokusnya ini bukan 17 plus dari segi itu gitu kan, tapi ternyata 17 plusnya dari tindak kekerasannya atau bahasa yang digunakan. Betul, bahasa yang digunakan. Kadang-kadang aku juga ngelihat di daerah mana gitu ada kayak anak-anaknya udah ngomong gitu bahasa-bahasa yang gimana-gimana gitu kan. Kok ya bisa gitu tanpa filter. Nah penting banget juga nih penggunaan bahasa yang tepat ke anak ya, karena itu ditiru. Tapi belakangan kan kejadian bullyingnya dari usia yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda juga. Banyak sudut pandang yang datang kayak kasihan yang dibully segala macam. Tapi gitu ada dari sudut pandang lain nih, point of view lain yang kalau misalnya kita adalah orang tua yang anaknya merupakan pelaku pembulian. Kalau aku sendiri akan cukup kaget nih, Teh. Tentu saja. Betul ya. Nah, terus kalau orang tua tahu seperti itu anaknya, apa yang harus dilakukan nih? Karena pasti kita harus berdamai dengan diri sendiri juga, belum ke anaknya gimana, reaksi kita seperti apa. Nah itu gimana tuh, Teh? Tapi ini ya normal banget ketika misalnya tahu nih anak kita misalnya melakukan bully gitu. Wajar banget kalau orang tua tuh ngerasa sedih, mungkin malu juga gitu ya. Dan ya ada apakah aku gagal sebagai orang tua, ada guilt gitu dan perasaan bersalah. Itu sangat wajar banget, tapi saat anak misalnya ketahuan atau kita tahu anak kita melakukan tindakan bully, itu ada baiknya kita fokus anak cari solusi yang positif gitu. Kayak misalnya kalau misalnya anaknya cerita sendiri, terima kasih udah menceritakan ini pasti berat, tapi ketika kamu melakukan itu, misalnya apa yang kamu lihat di temanmu, apakah temanmu merasa senang kalau kamu melakukan itu? Apakah temanmu terlihat tersenyum? Apakah temanmu menangis? Lalu setelah diskusi itu minta dia bertanggung jawab gitu. Salah satu solusi positif itu bertanggung jawab. Misalnya dia ikut mengolok-olok temannya atau merusak barang temannya, ikut bertanggung jawab. Menurutmu apa yang bisa membuat temanmu lebih baik gitu. Jadi diajak anaknya untuk bertanggung jawab. Terus yang kedua, kalau bisa itu diskusi sama pihak sekolah dan pihak korban. Untuk membicarakan ini gimana ya solusinya, anak saya udah melakukan ini dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua, kita juga harus nanya nih sama anaknya, kenapa kamu melakukan itu? Apakah kamu dipaksa? Atau misalnya karena kan ada anak yang habis daripada aku jadi korban, mending aku ikut-ikutan gitu. Itu kan juga ada ya kayak gitu. Betul, di bawah tekanan atau ancaman juga. Pressure gitu. Nah itu memang salah satu hal yang mendorong anak membuli itu adalah teman sebaya. Karena bisa jadi teman membuli itu adalah usaha dia untuk diterima di dalam kelompok, atau mempertahankan posisinya dalam kelompok. Nah makanya ketika misalnya anaknya bilang, karena temanku kayak gitu semua, kalau aku nggak kayak gitu nanti aku yang dijauhin. Berarti kita fokus mengajarkan anak bagaimana membangun hubungan yang sehat sama orang lain. Jadi kita juga harus ajak diskusi sama anaknya, perilaku bully itu nggak baik gitu, dan kemudian kalau bisa sih diawasi cara dia berinteraksi dengan orang lain dan temannya gitu. Sebenarnya anak yang kita juga bisa sedikit observasi ya anak kita, apakah anak kita tuh misalnya pembuli atau bukan. Kalau misalnya anaknya nggak cerita atau apa, biasanya nih kalau yang pertama itu kita lihat dulu cara dia memperlakukan orang tuanya, memperlakukan mungkin saudaranya, atau ada adik kakaknya mungkin. Iya, adik kakaknya, atau memperlakukan binatang peliharaan, atau saat main di lingkungan di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah, kita lihat nih interaksinya. Kalau misalnya dia kelihatan sedikit agresif nih, kayaknya kok anakku udah agresif, itu mungkin kita harus sedikit waspada. Nah terus ciri-ciri lain yang mungkin bisa diperhatiin tuh kalau misalnya ada barang atau uang yang anak tuh susah ngejelasinnya gitu. Kayak misalnya
kamu dapat barang ini dari mana? Oh, dikasih teman. Oh, temen yang mana? Gitu. Temen yang mana? Ini uangnya dari mana? Gitu. Terus oh, teman kamu undang dong ke sini, mau mama kasih terima kasih, diajak makan bareng, atau mau mama ketemuin, mau beli makasih gitu. Karena kan ada perilaku yang bully itu adalah misalnya malakin temennya atau ngambil barang temennya. Jadi kayak gitu. Ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kayak jadi kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan tuh kita harus notice ya. Betul. Dan sebetulnya itu juga lagi aku alamin beberapa saat yang lalu nih, sampai sekarang bahkan ya. Kayak anakku yang pertama itu nggak mau ngaji. Udah berapa kayak semingguan nggak mau ngaji. Terus kayak kenapa sih dia nggak mau ngaji ya? Memang kadang-kadang tidur, kalau tidur ya udahlah kita nggak bangunin karena istirahat. Tapi kalau nggak tidur tuh dia juga nggak mau ngaji gitu. Ternyata pas ditanya-tanya ada temennya yang kalau dia bilang gini, soalnya tas aku tuh selalu ditarik-tarik sama dia gitu. Siapa? Ada nggak tahu siapa namanya, dia bilang gitu. Terus ya udah kakak bilang aja, aku nggak suka tas aku ditarik gitu. Ternyata kalau buat anak-anak tuh ada hal-hal kecil yang nggak bikin nyaman tuh bisa berpengaruh gitu, dan itu salah satu kejanggalan berarti kan. Kayak kita harus menyadari ada apa ya, kenapa ini terjadi gitu kan. Akhirnya tanya, dan beruntungnya anakku mau bicara, bercerita. Tapi kan ini nggak terjadi di semua orang ya, Teh ya. Ada beberapa yang entah dari komunikasinya dari awal agak sulit, atau memang anaknya bondingnya juga mungkin belum kuat, gitu atau anaknya yang memang tertutup nggak mau cerita. Nah kalau seperti itu gimana tuh Teh? Nah sebenarnya kan ini termasuk salah satu tindakan pencegahan bully ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau anak kita tuh tidak jadi korban atau jadi pelaku, mulailah pertama itu bangun bonding. Kenapa? Kalau bangun bonding dia akan merasa secure dan aman dan merasa nyaman sama dirinya. Kemudian bangun nilai diri anaknya gitu. Jadi nilai diri anak ini sangat penting karena anak tuh harus tahu bagaimana cara dia memandang diri dia sendiri dan memandang orang lain. Jadi jangan sampai kalau misalnya dia punya sesuatu itu membuat dia sombong gitu ya, atau jadi pamer ke teman-temannya, oh kamu suka ini ya, ini bagus sekali, kamu boleh bercerita sama temanmu tapi bilang ini adalah hal yang kamu sukai dan berharga, bukan ini mahal loh, aku belinya di sini loh. Mungkin itu ada hal yang oh kok ini sombong ya. Atau misalnya ketika anak bawa bekal yang seadanya, kadang-kadang kan minder gitu. Nah ini juga termasuk ke nilai diri. Padahal kalau misalnya bondingnya kuat, menanamkan nilai diri sama orang tuanya juga, sama anaknya juga oke dari orang tua, anak tuh nggak akan merasa minder ataupun dia sombong, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Jadi kita ngobrol deh sama anak kayak misalnya, kamu punya sesuatu tapi kamu juga tidak punya sesuatu, begitupun orang lain gitu. Kamu bangga dengan apa yang kamu punya, dan tidak usah mengejek atau membedakan orang yang tidak punya sesuatu yang seperti kamu kayak gitu. Karena itu penting banget sih. Soalnya biasanya nih kalau pembuli itu biasanya ya dia datang dari keluarga yang punya disfungsi gitu. Jadi mungkin ketidakhadiran orang tuanya, atau misalnya orang tuanya ada permasalahan, atau dia melihat orang tuanya di rumahnya banyak tekanan dan konflik, dan melihat orang tuanya menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak baik, atau karena orang tuanya berantem terus, keluarganya difungsi, dia mengungkapkan rasa frustasinya dengan membuli atau menindas orang lain. Oh gitu. Itu salah satu faktor lagi yang menjadi penyebab seseorang melakukan bullying. Dan kita kan sebagai orang tua nggak bisa mengontrol orang lain ya. Betul. Gitu. Yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri sebagai orang tua. Dan mungkin anak-anak kita sebetulnya kan jatuhnya orang lain juga, tapi kan dia ada dan hadir dalam lingkungan rumah yang kita besarkan dari kecil, yang kita bisa arahkan juga gitu. Kalau orang lain yang sepenuhnya orang lain nggak bisa kita kontrol pasti ya. Berarti dari anak kita tuh ditanamkan yang tadi tuh parents. Itu penting banget, bagaimana kita mengajarkan bahwa tidak ada level dalam hal apapun gitu kan. Level antara status ekonomi itu penting banget karena sekarang banyak tontonan. Ini balik lagi dari pengalaman aku, jadi aku coba banyak bercerita dari pengalaman aku juga. Banyak sekali tontonan yang sebetulnya tontonan anak-anak, tapi di sana selalu bilang kayak,
kamu miskin, kamu kaya, kayak gitu-gitu. Aku selalu menerapkan, kakak semua orang sama ke anakku sendiri, semua orang sama, nggak ada kayak miskin. Kadang dia main sama adiknya juga, adik kamu jadi yang miskin, aku jadi yang kaya ya gitu. So bilang, nggak ada, semuanya sama. Satunya miskin, satunya kaya, satunya kaya. Dan sebetulnya nggak ada kaya dan miskin. Nah, sesimpel itu, sesepele itu, ternyata itu penting banget. Betul. Kita ajarkan ya, bahwa tidak ada level dalam apapun nih, termasuk kayak siapa yang kuat, siapa yang tidak kuat, kayak gitu-gitu ya. Itu bisa juga sih, cuman kalau misalnya anak nanti mempertanyakan, tapi kan kaya miskin, nah kita tanya, menurut kamu kaya itu apa gitu? Apakah yang punya banyak uang dan lain sebagainya? Tapi kita ajarin lagi bahwa kekayaan tuh banyak gitu, ada hal non material seperti parent sayang sama anaknya itu adalah kekayaan dengan cinta kasih dan lain sebagainya, kayak gitu. Tapi yang lebih penting tuh jangan membandingkan sih. Tadi tuh Bu Putih itu udah bener banget lah ya, kayak misalnya ngajar, enggak semua itu selevel, itu penting banget kita mengajarkan bahwa semua orang tuh setara, punya hak yang sama gitu ya, punya, apalagi di sekolah punya kewajiban yang sama, fokusnya belajar gitu ya, terus berteman dengan sehat, itu juga udah bener. Dan yang utama tuh kalau udah ngajarin semua orang setara, ya jangan membandingkan apapun kondisinya gitu, karena membandingkan itu akan kayak apa ya, mengambil kebahagiaan lah gitu, yang tiba-tiba yang asalnya cukup tapi kalau dibandingin jadi nggak cukup gitu. Iya sih, betul. Oke, jadi itu juga salah satu yang bisa dilakukan orang tua untuk apa ya, bukan meminimalisir, lebih ke memberikan bekal anaknya supaya di sekolah nanti yang ketika kehadiran orang tuanya nggak ada tuh, itu dia udah punya bekal sendiri nih yang udah ditanamkan orang tuanya sebelumnya ya, supaya tidak jadi entah itu korban bully atau pembuli. Tapi pada kenyataannya nih Teh, kalau terjadi kan nggak bisa nolak gitu. Kadang kita itu karena dalam tanda kutip saat itu dia menjadi yang lemah, jadi kita nggak punya power untuk menolak, untuk berontak segala macam. Apa yang harus dilakukan itu? Sebetulnya banyak ya yang harus dilakukan ini. Jadi misalnya ini cerita dulu ya, biasanya nih anak-anak yang jadi korban bully ini punya karakter, ini saya kasih akronim bully ya, BULLY ya. B-nya ini biasanya body, berhubungan sama badannya. Kalau misalnya dia terlalu besar, terlalu kecil, terlalu pendek, terlalu tinggi, terlalu kurus, bahkan itu rentan jadi korban bully. Terus U-nya tuh adalah uncommon atau nggak biasa. Misalnya dia punya kebiasaan yang unik. Misalnya dia lebih senang pakai kaos kaki yang beda warna. Nah itu bisa jadi rentan jadi korban bully ini. Kalau punya hal-hal yang uncommon, yang nggak biasa. Terus BULL yang keduanya tuh lonely. Anak yang nggak punya teman, yang selalu sendirian. Atau dia kurang bisa bersosialisasi, nggak bisa mengungkapkan apa yang dia mau ke teman-temannya gitu, itu lonely. L yang selanjutnya adalah loser, biasanya ini yang nggak berprestasi biasanya, itu yang rentan jadi korban bully. Dan Y-nya adalah yearning attention, jadi orang yang kalau di kelas kan biasa suka ada yang caper, yang suka nyeletuk, badut kelas. Nah biasanya orang-orang dengan karakter ini tuh dia rentan banget jadi korban bully. Nah kalau misalnya anak kita nih jadi korban bully, nah pasti kita kan furious gitu ya sebagai parents, wah kok gitu ya anak aku dibully dan segala macam, pasti sedih, pasti marah gitu ya, pasti marah banget karena kita aja anak disayang-sayang, terus ini anak disakitin kan ya. Nah ketika anak misalnya jadi korban bully, yang paling utama yang harus dilakukan sama orang tua tuh meyakinkan anak bahwa hal ini tuh terjadi bukan karena ada yang salah di kamu gitu. Tetap ya ke anak itu, supaya mencegah terjadinya bully, anaknya kita dorong untuk jadi teman yang baik. Gitu. Jadi teman yang lain tuh bisa belajar dari anak kita gitu, karena teman yang baik tuh yang berbagi, yang melindungi gitu, yang ketika ada satu masalah dia coba menyelesaikannya dengan cara yang baik. Gitu. Jadi supaya bisa dilihat sama dicontoh teman-temannya juga, harapannya seperti itu ya. Dan ternyata negosiasi datang dari sejak dini, ya kan? Kita nih kalau di lingkungan kerja, ayo dinego. Itu tuh ternyata dipelajarinya sejak dini ya, bagaimana cara negosiasinya.
dan berlaku untuk anak yang untuk menghindari bullying terjadi. Nah, tapi terakhir nih Teh, untuk korban bully sendiri ada hukumannya nggak sih sebetulnya yang tepat, dan mungkin pesan buat orang tua sekalian? Untuk pelaku mungkin ya, hukuman. Jadi kalau saya nih prefer nggak pakai kata hukuman ya, tapi bantuan. Karena gimana pun pelaku bully ini juga adalah korban, karena dia itu tidak tahu ya cara yang baik untuk mendapatkan kebahagiaan, atau misalnya cara yang baik membangun hubungan yang positif gitu. Jadi kalau bisa gimana caranya nih biar bully nggak terjadi lagi atau pelaku tidak melakukan bully lagi, ajarkan dia supaya dapat kebahagiaan, dapat cara yang tepat membangun hubungan, berinteraksi tanpa menindas orang lain gitu. Nah ini juga sebenarnya bagi pelaku bully nih harus terus didampingi ya, diyakinkan bahwa kamu tuh nggak sendirian, kamu bisa berubah jadi lebih baik, tapi sambil dikasih tahu caranya kayak gimana. Karena kebanyakan justru pelaku bully diisolasi sama orang lain dan dia merasa lebih tertindas lah istilahnya. Saya memang melakukan kekerasan, tapi kalau saya dijauhi juga berarti orang-orang melakukan kekerasan juga kepada dia gitu. Jadi makanya harus dirangkul gitu loh, dikasih tahu mana sih caranya yang benar gitu. Dan sebenarnya bully ini sangat-sangat bisa dicegah ya, terutama di sekolah dan di rumah gitu. Yang di sekolah juga sebetulnya bagi parents nih yang paling penting itu adalah ajarin empati sih ke anaknya. Jadi ajarkan anaknya gimana rasanya berada di posisi orang lain gitu. Karena kalau misalnya anaknya punya empati nih, biasanya dia akan lebih paham dan bisa menahan diri untuk melakukan sesuatu yang misalnya itu berpotensi menyakiti. Terus yang kedua, parents ini punya kekuatan gitu ya di luar rumahnya untuk kayak bikin bergabung, membuat kekuatan, bilang sama sekolahnya, yuk kalau misalnya sekolahnya belum punya SOP mencegah dan menangani bully, ayo push lah sekolahnya supaya punya kebijakan tersebut. Jadi ketika itu terjadi itu bisa ditangani dengan baik, nggak yang kayak lempar sana sini di pingpong sampai akhirnya korbannya yang paling menderita dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan begitu. Betul. Oke. Dan pesannya deh buat orang tua yang sekarang lagi banyak banget, marak banget kejadian bully, silahkan pesannya mungkin. Pesannya adalah fokus sama anak kita. Karena kita tuh nggak bisa mengendalikan anak orang lain, kita nggak bisa menasehati sesama parents gitu ya. Jadi fokus sama anak kita, membangun hubungan yang positif sama anak kita, bikin anak kita tuh merasa dicintai sehingga dia tidak merasa kekurangan dan mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang negatif gitu. Jadi jangan lupa juga sih, yang terutama parents dorong anaknya selain empati jadi bystander supaya jadi pahlawan-pahlawan anti bully. Nah kebetulan saya dari Peace Gen juga ada kegiatan untuk mengajarkan supaya bullying itu tidak terjadi atau mencegah bullying. Bagaimana, ada bukunya juga kayak Happy Tanpa Bully. Kita juga punya board game gitu ya yang mengajarkan tentang bahaya bully dan mencegah bully. Jadi kalau misalnya pengen tahu lebih banyak tentang ini, parents atau misalnya guru atau misalnya sekolah boleh ke website kita peacegen.id. Oke, wah menarik banget ya. Jadi ada board game-nya segala macam, bisa kita sisipkan sambil bermain. Terima kasih banyak Teh David untuk penjelasannya, luar biasa nih. Dari A sampai Z semuanya lengkap. Jadi barangkali nih parents ada pertanyaan-pertanyaan kan sebelumnya udah pernah bahas nih dari Parent Talk sendiri. Kayaknya masih ada kurang nih, ada yang belum terjawab. Semoga hari ini terjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu karena udah cukup jelas dari Teh David semuanya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi parents di Jadi Ceritanya.